Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Maulana, NIM 12080212171, kelas 5A, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam proses kultur jaringan. Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik non-hara dalam jumlah sedikit yang berperan memacu, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Penggunaan zat pengatur tumbuh dalam kultur jaringan tanaman sangatlah penting, yaitu untuk mengontrol organogenesis dan morfogenesis dalam pembentukan dan perkembangan tunas dan akar serta pembentukan kalus. Jenis-jenis zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam kultur jaringan ada 5, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan inhibitor. Ada 2 golongan zat pengatur tumbuh tanaman yang sering digunakan dalam kultur jaringan, yaitu sitokinin dan auksin. Pembentukan tunas pada umumnya digunakan sitokinin, dan pembentukan akar dan kalus digunakan auksin. Jenis dan konsentrasi ZPT berbeda pada masing-masing tanaman tergantung pada genotip serta kondisi fisiologi jaringan tanaman. Penggunaan sitokinin dan auksin dalam satu media dapat memacu proliferasi tunas karena adanya pengaruh sinergisme antara zat pengatur tumbuh tersebut. Nah, untuk produksi kalus embriogenik digunakan auksin kuat seperti 2,4-D, dicamba, atau picloram. Zat pengatur tumbuh yang pertama adalah auksin. Auksin terbagi menjadi 2 golongan, yaitu alami dan sintetik. Contoh dari auksin alami yaitu IAA, dan adapun contoh dari auksin sintetik yaitu IBA, NAA, 2,4-D, dicamba, dan juga picloram. Konsentrasi auksin yang digunakan dalam kultur jaringan yaitu berkisar sekitar 0,01 sampai 10 mg per liter. Sifat dari auksin sintetik relatif lebih aktif dan juga lebih stabil karena tidak terdegradasi oleh enzim dalam tanaman. Adapun beberapa peran auksin yaitu pembelahan sel, pembentukan kalus, pertumbuhan dan pemanjangan sel, dan juga menghambat pembentukan tunas aksilar. Zat pengatur tumbuh yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin juga tergolong menjadi 2 golongan, yaitu alami dan sintetik. Contoh dari ZPT sitokinin yang sintetik yaitu BAP, kinetin, didiozuron, dan yang alami yaitu dimetil alil aminopurin dan juga zeatin. Adapun pengaruh dari pemberian sitokinin ini yaitu memacu pembentukan tunas aksilar dan juga tunas adventif serta memacu pembelahan sel. Sifat dari sitokinin yaitu tahan panas sehingga bisa ditambahkan sebelum diautoklav. Rasio antara auksin dan sitokinin akan menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang dikulturkan. Apabila rasio auksinnya sama dengan sitokinin, akan menghasilkan kalus. Kemudian apabila rasio auksinnya lebih besar daripada sitokinin, akan menghasilkan akar. Dan yang terakhir yaitu apabila rasio auksinnya lebih kecil daripada sitokinin, akan menghasilkan tunas. Zat pengatur tumbuh yang ketiga yaitu giberelin asid, ditemukan oleh Fujiko Kurosawa pada tahun 1926 di Jepang. Giberelin asid ditemukan pada tumbuhan seperti alga, lumut, dan paku, tetapi tidak di bakteri. Giberelin asid ini dapat diperoleh dari biji yang belum dewasa, ujung akar dan tunas, daun muda juga cendawan. Adapun beberapa peran dari giberelin asid yaitu perkecabahan benih, memacu pemanjangan uas, memacu pembentukan embrio dari kalus dan perkecambahan embrio, meningkatkan tunas lateral, merangsang pembentukan buah tanpa biji, serta merangsang pembungaan. Zat pengatur tumbuh yang keempat yaitu etilen. Etilen diproduksi sebagai respon terhadap kondisi kelebihan air, kondisi yang mirip dengan kultur in vitro. Pada konsentrasi yang tinggi, etilen menyebabkan vitrifikasi atau tanaman terlihat transparan. Adapun beberapa peran etilen sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginduksi pembungaan, yang kedua induksi pematangan buah, yang ketiga merangsang penuaan, yang keempat menyebabkan epinasti, yaitu daun melengkung ke bawah, dan yang terakhir pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan vitrifikasi. Dan zat pengatur tumbuh yang terakhir yaitu inhibitor. Inhibitor adalah zat yang menghambat pertumbuhan pada tanaman yang sering dijumpai pada proses perkecambahan, pertumbuhan pucuk, atau dalam dormansi. Inhibitor ini diaplikasikan khusus untuk memacu pembentukan embrio dari kalus.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan zat pengatur tumbuh yang digunakan pada kultur jaringan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.